Perkenalkan, kami dari Volvo 2 akan mempresentasikan tentang perubahan perilaku konsumer pasca COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nikoman Krisna Anjasmara, yang kedua Emma Dewi Satria Pramana Putra, yang ketiga Nikoman Trianti, dan yang keempat saya sendiri, Anak Agung Sintia Dewi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu consumer dan customer. Di sini perbedaan consumer dan customer itu, kalau consumer mereka yang memakai produk yang dibeli, sedangkan customer itu mereka biasanya membeli produk untuk dijual kembali, atau mereka itu membeli mungkin untuk adiknya, saudaranya gitu. Nggak mereka pakai sendiri produknya. Terus kalau consumer itu business to consumption, itu artinya mereka untuk digunakan, dikonsumsi oleh mereka sendiri. Sedangkan customer business to business, mereka membeli barang untuk bisnis lagi gitu, dijual lagi mungkin gitu. Selanjutnya ada faktor perubahan perilaku consumer. Ini akan dijelaskan oleh Mang Krisna. Baik, yang pertama ada faktor budaya. Faktor ini menunjukkan bahwa minat pelanggan dibentuk beberapa hal seperti nilai-nilai ideologi, kepercayaan komunitas, kebutuhan keluarga dan komunitas. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial ini meliputi pengaruh lingkungan, pengaruh media sosial, pengaruh kelas sosial, dan pendapatan. Yang ketiga ada faktor pribadi. Faktor pribadi merupakan minat dan pendapat seorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dapat dipengaruhi oleh demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, dan profesi masing-masing. Yang terakhir ada faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan respon dan sikap individu terhadap kebutuhan pribadi seorang konsumen masing-masing. Selanjutnya ada perubahan perilaku konsumen pasca COVID-19, yaitu yang pertama ada value dan membatasi pengeluaran, di mana pada era pandemi konsumen akan lebih berfokus pada produk-produk yang memiliki nilai bagi kehidupannya. Konsumen akan mengesampingkan ego dan hedonisme yang dimiliki. Kemudian yang kedua ada kesehatan dan kebersihan. Usaha yang dapat dilakukan konsumen untuk bertahan saat pandemi adalah menjaga kesehatan dan kebersihan, di mana konsumen mulai membeli alat olahraga untuk berolahraga di rumah secara rutin, mengkonsumsi vitamin, dan membeli alat-alat yang berhubungan dengan kebersihan dan kesehatan. Yang ketiga ada belanja online yang semakin meningkat. Belanja online semakin meningkat terjadi karena adanya aturan pemerintah untuk meminimalisir kegiatan luar, sehingga masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka dengan berbelanja secara online. Yang terakhir ada bangkitnya tren grup buying. Grup buying sendiri adalah pembelian kolektif dari beberapa pembeli untuk mengaktifkan diskon. Hal ini disebabkan perubahan perilaku kecenderungan orang mengeluarkan uang lebih saat pandemi. Orang akan bekerja sama untuk mendapatkan potongan harga. Saya Dwi Satria, di sini saya akan menjelaskan perubahan perilaku konsumen pada indikator mencari informasi produk. Pada saat sebelum masa pandemi COVID-19, konsumen cenderung mencari produk yang dia ingin beli secara langsung ke tempat tujuannya. Seperti contohnya ibu-ibu yang ingin membeli alat-alat untuk memasak, dia pasti akan langsung pergi ke pasar untuk mencari informasi produk tersebut. Nah, pada saat pandemi COVID-19 melanda, customer cenderung mencari informasi produk secara online melalui smartphone mereka.
melalui aplikasi belanja online seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada. Selanjutnya, perubahan perilaku konsumen pada indikator membeli. Sebelum masa pandemi COVID-19, customer cenderung secara langsung mengunjungi toko yang menjual barang yang ingin dia beli. Sedangkan pada masa pandemi COVID-19, kegiatan pembelian barang oleh konsumen dilakukan secara online atau secara tidak langsung. Pada saat pandemi COVID-19 ini, konsumen cenderung melakukan transaksi pembelian menggunakan electronic money. Nah, kegiatan pembelian barang ini juga cenderung menurun pada saat pandemi COVID-19 dibandingkan sebelum masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, perubahan perilaku konsumen pada indikator menggunakan. Konsumen cenderung menggunakan barang beliannya secara ekstra hati-hati karena terkait dengan masalah kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Mereka juga lebih sering menggunakan produknya di rumah. Contohnya, penggemar kopi, mereka pasti sebelum masa pandemi COVID-19 mereka pasti akan pergi ke warung kopi untuk membeli dan mengkonsumsi kopi di sana. Setelah masa pandemi COVID-19 terjadi, mereka lebih sering mengkonsumsi kopi di rumah saja. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Pandika Kementerian Darguna, nomor absen 6. Di sini saya akan bertanya mengenai perubahan perilaku konsumen. Apakah perubahan perilaku konsumen itu akan bersifat permanen di masa yang seperti ini? Saya ingin bertanya, perkenalkan, nama saya Nimadi Erika Kawarani dengan NIM 21157540007. Nah, pertanyaan saya, tadi kan dijelaskan kalau ada seorang pelanggan yang biasanya dia membeli kopi di coffee shop atau gerai, jadi dia karena pandemi dia jadi tidak membeli kopi di gerai tersebut lagi. Jadi gimana menurut kalian strategi agar kopi yang kalian jual tetap dibeli sama pelanggan yang sama atau pelanggan yang baru? Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Francisco Andika Putra Renalun. Saya ingin bertanya, kan tadi dijelasin setelah pandemi itu masyarakat kebanyakan belanja online. Terus kalau belanja online kan terkena biaya tambahan karena pengiriman ongkir tuh. Nah, kalau misalnya pandemi COVID-19 sudah selesai, apakah proses pembelanjaan itu masih online atau kembali seperti sebelum pandemi? Sekian pertanyaan saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kananda. Apakah perubahan perilaku konsumen akan bersifat permanen? Menurut kelompok kami, perubahan perilaku konsumen itu adalah bersifat permanen karena perubahan akan terus terjadi tergantung situasi kondisi dunia saat ini. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Erika. Tadi pertanyaannya itu kan kalau sebelum pandemi orang-orang minum kopinya di warung kopi gitu, kafe biasanya gitu kan. Terus kalau setelah pandemi COVID-19, orang-orang kan pada berpindah ke minum kopi di rumah aja. Terus pertanyaannya, bagaimana cara perusahaan agar produknya tetap dibeli oleh pelanggan? Nah, mungkin pelanggan itu tetap membeli kopi dari sana kan bisa secara online mungkin pakai Shopee Food atau GoFood gitu kan, secara online, terus minumnya di rumah atau enggak pelanggan itu membeli misalnya serbuk kopinya dari perusahaannya, misalnya dari warung kopi gitu, nanti mereka buatnya di rumah terus minumnya di rumah gitu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Frans. Apakah setelah kondisi kembali normal, konsumen kembali berbelanja secara offline? Jadi menurut kelompok kami, itu tergantung dari persepsi di konsumen. Misalnya kalau konsumen itu ingin langsung sekalian jalan-jalan, mereka akan langsung pergi ke
toko tersebut secara offline. Nah, jika konsumen itu nggak punya banyak waktu atau dia malas gitu keluar, mereka pasti akan beli secara online. Sekian dari jawaban saya. Izin menambahkan dari jawaban Dwi, menurut saya itu kalau konsumennya punya banyak waktu atau ya kayak yang tadi dibilang pengen jalan-jalan, mereka bisa langsung ke tokonya dan memilih-milih gitu biar bisa lihat secara langsung. Terus kalau yang tidak punya banyak waktu dan mungkin mageran gitu, mereka bisa beli secara online. Terus kalau masalah ongkir itu biasanya kan sekarang banyak nih kayak Shopee atau Tokopedia tuh ngadain diskon besar-besaran di misalnya tanggal 1 bulan 1 biasanya itu kan ada diskon besar-besaran. Nah itu tuh bisa aja gratis ongkir kan, terus tambah diskon lagi kan pelanggan jadi lebih untung jadinya. Mungkin mereka belanjanya online gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.